Ya, saya mau menanggapi beberapa tanggapan ya dari teman-teman yang menanggapi statement saya terkait restoratif justice dan pandangan saya mengenai pernyataan Menkyu yang mengatakan bahwa yang menuntut itu kan kemarin ya hanya sebagian kecil masyarakat ya. Dan saya setuju, di mana tidak bisa setiap orang itu mengatasnamakan rakyat ya dalam membuat tuntutan, karena nggak semua rakyat yang setuju dengan tuntutan tersebut, dan mereka tidak dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat kan. Jadi hanya klaim. Nah, dua hal itu ya, termasuk restoratif justice ya, saya minta kepada pemerintah untuk jangan berikan restoratif justice kepada pelaku tindak kekerasan, pelaku yang merusak, membakar ya, dan menjarah saat bulan Agustus kemarin kan. Jadi mereka memanfaatkan ketika orang selesai demo, mereka memanfaatkan untuk melakukan kerusuhan, termasuk para provokator ya, dan influencer-influencer yang menyebarkan berita hoax ya. Jadi itu yang mau saya tanggapi. Yang pertama saya mau tanggapi ada dari Hilma Sari ya. Kata Hilma Sari, tuntutan cuma ke aparat, giliran mereka yang bikin ulah mau bebas dari hukuman. Standar ganda. Ya, jadi Hilma Sari, saya juga sependapat ya, tidak setuju ya, bahwa orang-orang yang membuat tuntutan ini sudah diakui ya, yang membuat ini kan hanya influencer dan NGO kan. Ya, mereka membuat tuntutan ini salah satunya untuk membebaskan yang bikin ulah ya pada malam itu. Itu jelas kita bisa melihat bagaimana kualitas mereka ya. Mereka yang bergaya-gaya aktivis ya, lagi bergaya-gaya sok jadi pahlawan, itu adalah orang-orang yang subjektif ya. Mereka tidak melihat negara ini, mereka hanya melihat keberpihakan. Kalau yang melakukan tindakan anarkis misalnya pihak keamanan, itu mereka tuntut gitu kan, harus diproses hukum. Giliran ya orang-orang yang di luar dari aparat ya, mereka minta itu dibebaskan. Nah, ini yang jelas bahwa tujuan mereka bukan untuk bangsa dan negara ya, tapi tujuan mereka ya memang ya untuk hal-hal yang bisa dikatakan tidak untuk negara ini ya. Jadi kepentingan mereka berbeda. Kepentingan NGO-nya jelas berbeda ya. Kita udah tahu lah kalau NGO itu, apalagi NGO asing gitu ya, LSM asing, itu udah jelas tujuan mereka pasti buruk buat negara ini. Kalau tujuan para influencer ya jelas ya, untuk popularitas ya, dan tentu untuk bisa semakin banyak pengunjung ya di media mereka, dan tentu otomatis makin banyak uang yang mereka dapatkan. Jadi bukan untuk negara. Kalau untuk negara harusnya mereka juga objektif ya, menyampaikan bahwa para pelaku tindakan anarkis itu, mau aparat mau masyarakat biasa, itu harus diproses hukum, dan mereka tidak melakukan itu, dan mereka memasukkan di dalam tuntutan ya, jelaskan mereka itu subjektif itu. Lalu dari NK Ristra, kata NK setuju, dah bilang 17+8 yang aneh, sengaja banget bawa tuntutan itu, karena seandainya pemerintah tidak membebaskan, pasti digiring lagi pelanggaran HAM, aparat represif, kriminalisasi pendemo. No, 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 kami sudah tidak bisa dibodohi. Kalian yang punya agenda merusak kedaulatan bangsa. Ya, NK ya, jadi yang pasti tuntutan 17+8 adalah tuntutan sampah ya, di mana mereka sendiri tidak tahu apa isi tuntutannya. Ya, jadi
Coba lihat para influencer itu ketika membawa ke DPR, ada nggak mereka menjelaskan mengenai tuntutan itu? Nggak ada, ya karena mereka nggak tahu sama sekali nggak ngerti. Makanya saya meminta ya kepada pihak kepolisian untuk juga memeriksa mereka ya kan, apakah mereka ini benar-benar selugu itu atau mereka memang sengaja memposisikan untuk membawa tuntutan yang memang tujuannya bukan untuk bangsa dan negara ini, tapi tujuannya untuk kepentingan bangsa asing gitu. Ini harus dilihat karena isinya itu jelas bukan untuk rakyat, bukan untuk masyarakat, bukan untuk Indonesia ya. Ini isinya jelas apa pesanan lah. Kalau orang bilang pesanan ya. Entah, makanya saya bilang pihak kepolisian yang harus melihat apakah ini mereka memang terlibat ya dalam pemesanan ini atau mereka hanya dimanfaatkan ya karena mereka pengen views mereka naik, mereka pengen gagah-gagahan ya, jadi aktivis atau jadi pahlawan. Nah, ini yang mesti diperiksa. Dan kalau soal HAM ya saya sudah mengatakan bahwa HAM di negara ini adalah HAM buatan bangsa asing gitu kan. Bukan HAM-nya dari Nusantara ya. Karena HAM ya, produk HAM yang diajarkan di Indonesia ini adalah produk HAM asing, di mana tujuannya bukan untuk hak asasi manusia, tapi tujuannya untuk melanggar hak asasi manusia ya. Jadi mau itu di Kementerian HAM ke, mau di Komnas HAM ke, itu yang mereka bawa adalah HAM versi asing, bukan versi Nusantara. Makanya Pak Prabowo ya, mudah-mudahan presiden kita bisa mengoreksi ya agar supaya kita kembali pada HAM Nusantara, bukan HAM-nya asing gitu. Begitu NK ya. Dari Noviar 5. Gak ada satupun yang bersuara apa influencer-influencer itu pada dukung restoratif justice. Ini karena dianggap perjuangan dan kebebasan membunuh untuk menyampaikan aspirasi. Ya Noviar ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah bisa melihat bahwa bukan bisa melihat, sudah dapat dipastikan para influencer-influencer ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan sama sekali tidak mengerti apa isi tuntutan itu ya. Jadi ketika mereka meminta untuk dibebaskan di dalam tuntutan, nah itu yang akhirnya digoreng seolah-olah para pelaku tindakan anarkis itu adalah orang-orang yang bersuara untuk bangsa dan negara ini. Padahal tidak ya. Mereka ya adalah para perusuh ya, melakukan tindakan kekerasan, maling dan segala macam. Termasuk para provokator ya, yang sudah ditangkap, yang mereka tujuannya bukan untuk berjuang, sudah jelas, tapi untuk merusak bangsa dan negara ini. Termasuk para influencer yang ditangkap itu tujuannya sudah pasti negatif ya. Jadi jangan juga sampai akhirnya ada restoratif justice dari negara. Kalau kita berharap para influencer kemarin yang membawa tuntutan itu untuk bicara, ya jelas nggak mungkin gitu kan. Mereka nggak ngerti apa-apa, nggak ada isinya. Saya manggil mereka ya untuk berdiskusi aja mereka nggak berani gitu kan. Bahkan saya sudah pernah sampaikan kan, ada beberapa influencer yang dihubungin, yang di DM, di WA, bahkan ada yang ditelepon ya, ditelepon tuh ditolak terus gitu. Keberanian mereka untuk menjelaskan mengenai tuntutan itu nggak ada karena memang mereka sama sekali nggak tahu apa isi tuntutan itu ya, buat gagahan. Jadi apakah mereka memang buat gagahan atau memang mereka adalah orang yang dibayar untuk menyampaikan pesan sampah ini gitu. Itu sih Noviart ya. Dari Chief Leonard ya,
Kan tuntutan mereka aja, lepaskan semua yang ditahan selama demo. Berarti termasuk provokator, perusuh, perusuh juga kan? Ya jadi gini, eh, kita itu harus membedakan ya, mana yang namanya demonstran, mana yang namanya pelaku tindakan anarkis ya. Ya, ini koreksi juga buat media, kalau sudah di atas jam 6 itu dan melakukan kerusakan itu bukan demonstran ya. Demonstran itu adalah orang atau beberapa orang yang melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat secara hukum ya, itu diatur di Undang-Undang 9 tahun 98 dan mereka mengikuti prosedurnya itu. Itu adalah yang namanya demonstran ya. Di luar dari itu tentu sudah bukan demonstran. Makanya ketika yang melakukan kerusakan, jangan sampai dilabeli oleh mereka sebagai demonstran. Itu jelas, ya tulis saja itu perusuh, pelaku tindakan anarkis, pelaku tindakan kejahatan, bukan demonstran. Nah ini yang banyak yang salah ya. Jadi beberapa pihak itu melabelkan orang-orang yang melakukan kerusakan itu sebagai demonstran, termasuk provokator, termasuk para influencer yang ditangkap ya, itu jelas bukan demonstran ya. Mereka itu adalah para pelaku tindak pidana ya. Kalau belum terbukti ya pasti bahasanya adalah mereka adalah diduga melakukan tindakan pidana ya. Tapi fakta di lapangan sudah jelas kan, mereka merusak, ada yang memukul, ada yang membakar, itu sudah jelas tindak pidana gitu. Nah, jadi Chief Leonard ya harus disuarakan terus, kita harus bisa membedakan mana yang namanya apa demonstran, mana yang namanya pelaku tindakan anarkis. Jadi langsung dari Karunia 9885. Kalau mereka diberi pengampunan, apakah 7 polisi pelaku tabrak Afan juga diampuni? Apakah mereka mau adil? Ya itu yang banyak disampaikan oleh beberapa pihak ya. Kalau mau dibebaskan, maka ya harus dibebaskan juga 7 polisi itu gitu kan. Dan bisa dikatakan hukum kita nggak begitu gitu kan. Pokoknya siapapun, mau di pihak A mau di pihak B, kalau melakukan sebuah tindakan yang dinilai melanggar hukum, maka ya harus diproses hukum. Nggak bisa orang yang melakukan pembakaran, orang yang melakukan kerusakan terus akhirnya diampuni gitu kan pakai restoratif justice, ya itu konyol juga ya, kalau sampai itu terjadi gitu. Karena bagaimanapun restoratif justice itu jangan dipakai untuk hal-hal seperti itu. Kalau begitu akhirnya semua akan minta ya, pembunuh akan minta itu, pemerkosa akan minta itu, dan semua pelaku tindakan kejahatan akan meminta hal itu. Restoratif justice itu tidak bisa dipergunakan untuk hal seperti itu. Jadi setuju bahwa kalau mau adil ya semuanya dilepasin gitu. Tapi kan faktanya enggak. Di satu sisi mereka menjudge pihak kepolisian ya, di sisi lain mereka membela pelaku tindak pidana ya. Bahkan sampai ada yang meninggal kan, yang dilakukan oleh para perusuh itu. Kenapa itu tidak diangkat ya, baik para influencer yang sedang main aktivis-aktivisan ya, para selebriti, mana mereka angkat itu? Enggak, mereka nggak angkat itu. Mereka hanya angkat sesuatu yang mereka lihat, misalnya pihak aparat kepolisian itu yang mereka angkat. Tapi kalau pelaku tindak kejahatan, tindak pidana yang di luar dari pihak kepolisian, itu mungkin mereka anggap pahlawan kali ya. Jadi gitu Karunia ya. Jadi kita harus adil lah. Terus dari Lead Lu, dan masih ada aja pahlawan kesiangan yang tiba-tiba bahas 17+8 kayak itu pedoman hidup baru.
Mana sibuk untuk suruh rakyat jangan ini, rakyat jangan itu. Pada belum minum obat tolak angin pastinya. Ya jadi lihat lihat lu ya. Jadi saya sudah sering sampaikan bahwa eh, apa mereka yang mendadak menjadi aktivis ya, sok-sok jadi pahlawan ya, itu adalah orang-orang yang memang apa tidak mengerti ya apa yang mereka sampaikan. Yang penting kan gayanya aja. Nah, yang pasti ya, saya kemarin lihat ada beberapa influencer, ada beberapa selebriti yang apa menyebarkan 17 plus 8 ya. Dan saya kan punya program ya namanya OTT on the table gitu kan. Ketika saya dan tim memanggil mereka untuk menjelaskan apa sih 17.8 itu, nggak ada yang berani ya, sama sekali nggak ada yang berani. Bahkan jangankan membalas ya, untuk angkat telepon aja mereka nggak berani gitu. Jadi memang para pengecut ya, mereka ini semua. Yang saya salut BEM UI ya. Kita undang BEM UI untuk menjelaskan soal 17 plus 8 dan mereka hadir. Nanti silakan ditonton videonya di cumi-cumi.com ya, di channel YouTube cumi-cumi.com. Lihat program OTT itu. Saya berdiskusi lah dengan ketua BEM UI soal 17 plus 8. Yang pasti ketua BEM UI lebih punya nyali ya daripada influencer-influencer dan selebriti yang sok jadi aktivis itu gitu. Dari apa nih, Dodi KN. Kata Dodi, analogi yang tolol. Sejak kapan maling mengatasnamakan rakyat sewaktu nyolong? Sebelum berpendapat minimal sadar dulu, jangan masih mabuk malah bikin tweet. Ya jadi si Dodi ini menanggapi pernyataan saya bahwa nggak bisa ya semua orang itu mengatasnamakan rakyat ya, membuat tuntutan mengatasnamakan rakyat yang nggak bisa ya. Kalau begitu semua saya bilang maling nanti akan menggunakan atas nama rakyat juga dong ya, bisa aja kan, sah-sah aja. Nah ini dia bilang analogi yang tolol. Ini bukan analogi, ini adalah sebuah hak ya, dimana kalau setiap orang di negara ini ya berhak ya untuk mengatasnamakan rakyat, maka rakyat yang lain ya, mau dia maling, mau dia pembunuh, ya dia bisa aja berhak untuk mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan kejahatan. Toh yang kalian lakukan juga kan bukan sebuah hal yang benar, belum tentu benar gitu kan. Memang apakah yang kalian lakukan dengan tuntutan itu ada hal yang benar? Enggak juga. Ya, apalagi terindikasi apa namanya? Poin-poin yang dibawakan di 17 plus 8 itu adalah poin-poin titipan dari pihak asing gitu kan. Nah, itu kan sebuah, kalau sampai nanti akhirnya terbukti bahwa yang susun ini, kan yang susun ini kan NGO dan influencer. Kalau sampai terbukti ternyata yang susun ini adalah pihak asing dan terbukti influencer ini dibayar oleh pihak asing untuk menyebarkan tuntutan ini, ya itu kan sebuah kejahatan juga ya. Jadi ini bukan analogi, ini adalah kalau kalian berhak ya, merasa punya hak untuk mengatasnamakan rakyat, padahal kalian bukan wakil rakyat, kalian tidak secara hukum bukan dipilih oleh rakyat ya, maka setiap orang di negara ini boleh, apapun profesinya, apapun perbuatannya, dia boleh aja mengatasnamakan rakyat. Begitu ya, Dodi. Lalu dari Hafs, kata Hafs, mewakili rakyat yang mana kalau maling bang? Rakyat yang dipenjara karena terbukti mencuri untuk kebutuhan hidup, karena pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan kerjaan yang entah kapan munculnya. Ini apa sih maksudnya? Tapi gini ya, mewakili rakyat yang mana kalau maling? Ya mewakili rakyat yang maling, ya. Emang kenapa? Kan kalian boleh aja. Kalian kenapa kalian boleh mengatasnamakan rakyat
padahal tindakan kalian belum tentu benar, ya. Bisa jadi tindakan kalian adalah sebuah perbuatan jahat. Toh kok kalian boleh mengatasnamakan rakyat? Kok maling nggak boleh mengatasnamakan rakyat? Ya, kok pembunuh nggak boleh mengatasnamakan rakyat? Boleh dong, ya. Karena itulah makanya saya katakan tidak bisa setiap orang, ya, menyampaikan pendapatnya lalu mengatasnamakan rakyat. Itu pengecut namanya. Ya, pengecut kenapa? Karena pendapat pribadi, pendapat cuma satu dua orang atau berapa orang, segelintir orang untuk mendapatkan pembenaran akhirnya mengatasnamakan rakyat. Nah, itu para pengecut, ya. Kalau yang bisa mengatasnamakan rakyat itu ya presiden. Yang bisa mengatasnamakan rakyat itu ya apa namanya, DPR. Itu legal, ya, legal di negara ini mengatasnamakan rakyat. Kalau mereka, ya kalau cuma 3 orang 4 orang, apalagi yang bikin tuntutan itu cuma apa, segelintir influencer yang mendadak apa, gaya-gayaan aktivis sama NGO terus mengatasnamakan rakyat. Loh, kenapa mereka boleh yang lain nggak boleh gitu kan? Emang mereka siapa gitu? Apalagi isinya 17+8 itu ya sampah isinya, nggak ada isinya sama sekali gitu. Ya, jadi eh, siapapun boleh, ya. Kalau kalian boleh mengatasnamakan rakyat, artinya yang lain boleh. Terus soal menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, nah inilah, ya, apa, ketika kebodohan disebarluaskan akhirnya dipercaya oleh orang-orang yang tidak pintar lah, ya. Mana ada pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan kerja, nggak ada, ya. Pemerintah itu bukan pihak yang membuat lapangan kerja, ya, tapi membuat kebijakan yang bisa, ya, berpotensi muncul atau lahir apa, bisnis-bisnis yang bisa menyerap lapangan kerja. Dan yang ini kan sebenarnya yang Mas Gibran sampaikan kan, 19 juta lapangan kerja itu bukan menjanjikan, tapi potensi gitu kan. Ini jangan main-main apa, kutip salah gitu, potensi. Kalau itu pun ada kalaunya. UMKM-nya begini, hilirisasi terjadi, maka berpotensi akan menjadi 19 juta lapangan pekerjaan. Gitu ya, jangan sampai apa namanya, menyebarkan sesuatu yang nggak benar gitu. Ya itu aja ya. Eh, Cukup. Nanti kalau ada tanggapan yang lain, ini banyak tanggapan, cuma saya bacakan beberapa aja. Nanti saya akan menanggapi lagi. Terima kasih.